Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bilangan kompleks. Nah, oleh karena itu persoalan yang berkaitan dengan matematika jauh lebih mudah kita memahami jika kita menyelesaikan contoh-contoh soal. Baik, di dalam kotak sudah dinyatakan bahwa ada sebuah persamaan bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan 2 kurang 4I dibagi 3 kurang I. Dan pernyataan ini harus diselesaikan bagaimana mengubah bilangan kompleks tersebut menjadi bilangan kompleks dalam bentuk polar. Baik, saya ingin menuliskan dulu bahwa secara umum bentuk polar itu adalah Z sama dengan R E I theta. Nah, pekerjaan kita adalah menentukan R. R itu adalah magnitudo dari bilangan kompleks. Baik. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana bentuk bilangan kompleks dalam bentuk pembagian ini diubah dalam bentuk rektangular atau dalam bentuk persegi panjang. Nah, mekanismenya tentu kita menggunakan prinsip konjugat. Nah, saya tuliskan dulu soalnya. Maka Z sama dengan 2 dikurang 4I per 3 kurang I. Nah, kita kali konjugat yang kita kalikan konjugat dari pembilang. Yang di atas disebut dengan penyebut, yang di bawah adalah pembilang. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa konjugat itu adalah lawan daripada lawan tanda daripada khusus untuk yang berkaitan dengan bilangan imajiner. Maka ini kita kalikan dengan sebuah bilangan 1, di mana bilangan 1 itu bisa kita harus tulis 3 ditambah I per 3 ditambah I. Nah, ini kan nilainya sama dengan 1, tetapi 3 ditambah I itu merupakan konjugat daripada 3 kurang I. Jadi kalau kita ingin mencari konjugatnya, maka simbol pada bilangan imajinernya itu diubah dari minus menjadi plus, kalau plus menjadi minus, tetapi untuk komponen real tidak mengalami perubahan. Itu yang kita sebut dengan konjugat. Nah, setelah kita menentukan konjugatnya, maka langkah berikutnya adalah menyelesaikan. Jadi 2 kali 3 ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali I sama dengan 2I. Kemudian minus 4I dikali 3 sama dengan min 12I. Kemudian minus 4I dikali I berarti I kali I adalah min 1, berarti min berarti plus 4. Nah, kalau ada aturan bahwa perkalian konjugat dengan konjugat, maka cukup koefisien dari masing-masing komponen kita kalikan ya. Jadi di perkalian konjugatnya jadi 3I tambah 3I, ini kalau kita kalikan, kita langsung saja kalikan koefisien dari setiap komponen-komponen bilangan kompleks. Jadi misalnya ini 3 kali 3 berarti 9. Langsung digunakan tambah. Ini min 1, tidak usah perhatikan minnya, 1 dikali 1 berarti 1. Nah, kemudian kita selesaikan, jumlahkan ini sama dengan berapa? Sama dengan 10. Kemudian dengan ini 2I dikurang 12I sama dengan kurang 10I dibagi 10. Maka set yang kita dapatkan sama dengan 1 dikurang I. Jadi kita sudah menyederhanakan fungsi daripada kompleks bilangan kompleks itu dalam bentuk 1 kurang I. Nah,
Ini adalah bentuk rektanguler. Nah, oleh karena itu kita berusaha menentukan nilai R, tentu nilai R. Nah, kita tentukan nilai R-nya. Nilai R itu adalah harga mutlak daripada set. Jadi harga mutlak daripada set ini ya, harga mutlak daripada set itu tak lain adalah akar. Nah, berarti koefisiennya ini adalah 1 pangkat 2 ditambah ini koefisiennya juga ini adalah 1 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan R-nya itu sama dengan akar 2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan tetanya? Nah, untuk menentukan tetanya ini hati-hati. Biasanya kan kita gunakan dalam beberapa persamaan bahwa tangen theta itu sama dengan komponen Y, ya, komponen Y koefisien daripada komponen Y dibagi dengan X. Nah, ini berapa Y-nya? Min 1. Kemudian X-nya sama dengan 1. Hasilnya sama dengan min 1. Ya, hasilnya sama dengan min 1. Nah, ini yang perlu hati-hati. Min 1 itu kita tidak tahu apakah min 1 dia berada di kuadran kedua, atau min 1-nya itu berada di kuadran keempat. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan secara pasti, maka kita harus menggambarkan diagram argen, atau biasanya kita menggambarkan bidan kompleksnya. Jadi misalkan bagaimana caranya? Nah, ini namanya diagram argen atau bidang. Nah, ini bidang kompleks. Ini namanya sumbu real dan ini sumbu imajiner atau biasa komponen Y-nya, dan ini adalah komponen X-nya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu. Jadi kita tutup dulu. Jadi mekanismenya tutup dulu ini 1. Jadi kita buat dulu catatan, ya. Jadi caranya untuk menentukan sudutnya, kita cari dulu tangen theta sama dengan 1 berapa. Tangen theta sama dengan 1 berarti tetanya sama dengan 45 derajat. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita buat adalah 45 derajat. Jadi tangen 1 itu adalah 45 derajat. Jadi 45 derajat ini selalu selalu ditentukan diukur dari sumbu X real. Jadi caranya menentukan dulu. Nah, setelah kita menentukan bahwa tangen 1 adalah 45, maka kita perhatikan. Ternyata dalam sumbu set ini sumbu X-nya positif, ya. Sumbu X positif berarti dia berada di sini, ya. Sumbu X positif, katakanlah ini adalah 1, ya. Kemudian sumbu Y-nya sama dengan negatif, berarti dia berada di sini, min 1. Berarti ini dia. Ya. Berarti dia punya gambar. Nah, kemudian kita tarik garis ini. Oke. Nah, sekali lagi tetanya sama dengan 45. Tetanya itu di mana? Sekali lagi bahwa dalam menentukan teta kita selalu menghitungnya dari sumbu X. Nah, dari sumbu X ini adalah berarti ini sama dengan 45 derajat. Nah, kita hitungnya 45 derajat arahnya ke kiri. Ya, karena kita hitung dari sini arahnya ke kiri. Sehingga tetanya di sini kita dapatkan tetanya adalah min 45 derajat, ya. Min 45 derajat. Sehingga kita bisa menuliskannya bahwa untuk ini, untuk apa? Untuk set sama dengan 2 dikurang 4i per 3 dikurang i, ya. Saya buat dulu. Nah, itu ada 2, ya. Yang pertama 1, R-nya kita sudah tahu sama dengan akar 2. R-nya akar 2, kemudian E ditulis min i
theta sama dengan 45 derajat. 45 derajat itu berapa? Sebesar pi per 4. Jadi bisa juga kita tulis pi per 4. Berarti akar 2 min I pi per 4. Nah, itu yang pertama. Kenapa minus? Karena kita ukur berlawanan searah dengan jarum jam. Nah, sekarang kalau misalkan ini adalah R, ini adalah R ya. R ini kita ukur dari sini ke sini, berarti ini hasilnya sama dengan 360 dikurang 45, yaitu sama dengan 315 derajat. Atau bisa juga kita tulis 315 derajat itu berarti 2pi dikurang pi per 4 ya. Nah, berarti kalau ini 8 berarti 7 pi per 4 ya. Jadi 8 7 pi per 4. Sehingga ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Akar 2 min I ya, 315 derajat, atau akar 2 tidak ada minusnya, plus, sudah plus karena tidak ada minusnya, karena ini bukan minus ya. Sama dengan I 7pi per 4. Jadi sekali lagi ada dua jawaban yang bisa kita gunakan. Pertama, kalau sudutnya kita ambil diukur dari sini ke sini, berarti dia minus min 45. Tetapi kalau kita ukur berlawanan arah jarum jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, maka dia adalah plus, yaitu plus 315. Plus 315 derajat itu sama dengan 7 pi per 4. Sehingga ini bisa kita tulis seperti ini, bisa juga kita tulis seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal bilangan kompleks pada kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.